Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmalia dengan NIM 08051381823068 akan menjelaskan sedikit tentang mikroplastik di laut ini. Langsung aja, mikroplastik sendiri itu merupakan zat plastik berukuran sangat kecil, bahkan tak lebih dari beberapa mikron, mulai mengancam kesehatan lingkungan serta biota laut di perairan Indonesia. Mikroplastik berukuran kurang dari 5 mikrometer yang berubah menjadi serpihan karena faktor panas, gelombang, sinar ultraviolet, serta peran bakteri. Diingat ya. Lanjut nih. Menurut peneliti Our Oceans, sampah mikroplastik sudah melebihi plankton dengan rasio 6:1. Setidaknya 8 juta ton sampah plastik mengalir ke laut setiap tahunnya di seluruh dunia nih loh. Sampah plastik membunuh satwa di laut dan di sekitar pantai, artinya membunuh biota laut nih. Plastik di laut bisa menutupi area seluas 700.000 hingga 15 juta kilometer kubik. Luas ya. Lanjut. Menurut Muhammad Reza Cordova, peneliti di Pusat Penelitian Oceanografi LIPI, dari 76 juta sampah plastik yang digunakan manusia nih, hanya 2% loh yang bisa didaur ulang. Coba bayangkan 2% doang. Sementara 32% sisanya masuk ke ekosistem laut. Semua sampah plastik yang ada di ekosistem itu nantinya dapat dipastikan berakhir pada lautan dan mengancam biota yang ada di laut loh. Ini sekitar 700 spesies hewan laut sejauh ini dilaporkan telah memakan atau tersangkut sampah plastik. Coba bayangkan di badan kita nih tersangkut plastik atau tersangkut apa, pasti sakit kan ya. Begitu juga dengan biota laut, berakibat fatal. Nah, lihat nih contoh bagaimana bahagianya ikan tanpa sampah di lautan, di tempat biotanya. Mikroplastik sendiri berasal dari polimer beserta zat turunannya seperti polistiren. Selain polimer, zat ini juga ternyata berasal dari kantong plastik yang biasa kita gunakan loh. Secara perlahan-lahan hancur tapi tidak terurai. Umumnya, mikroplastik ini dibedakan menjadi mikroplastik primer dan sekunder. Suatu mikroplastik akan menjadi primer ketika ia langsung dibentuk dan diproduksi untuk beberapa tujuan dan kepentingan tertentu dengan mengolah bahan polimer yang masih mentah dan belum diolah sama sekali. Nah, jika suatu mikroplastik terbentuk dari penguraian benda berbahan plastik yang lebih besar nih, maka mikroplastik tersebut tergolong mikroplastik sekunder. Gitu. Lanjut ke jenis-jenis mikroplastik yang paling sering ditemukan di lingkungan perairan, di antaranya nih mikroplastik jenis poliamida, PET, polipropilen, polimetil metakrilat atau akrilik, polietilen, nilon, 6, polivinil klorida, dan polistirena. Susah-susah nih ya namanya. Oke, ini nih, lihat nih contohnya dari bagaimananya plastik menjadi mikroplastik yang membahayakan bagi biota laut, terutama ikan-ikan yang akan kita makan. Lanjut nih ya, selain dari kandungan polimer, mikroplastik juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya dan teksturnya. Antara lain, mikroplastik jenis palet, busa, pecahan, serpihan, film, serat, dan spon. Mikroplastik juga dapat dibedakan berdasarkan ukuran, warna, dan tipenya loh. Ketika plastik berubah menjadi mikroplastik, biota laut seperti plankton dan dapat memakan zat tersebut. Nah, plankton yang kemudian dimakan oleh ikan itu nanti dimakan oleh manusia. Nah, ini yang aku bilang tadi loh. Berarti di tubuh kita ini ada mikroplastik banyak kali ya. Nah, hal ini membuat mikroplastik yang awalnya berada di plankton berpindah ke makhluk lain seperti ikan dan manusia. Plastik akan berpindah tetapi sulit terurai. Sulit terurai. Bahaya nih. Tersebarnya limbah plastik di lautan karena adanya parameter arus dan pasut yang menyebabkan plastik sampai ke lautan.
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza Cordova, yaitu peneliti dari LIPI, terhadap hewan membuktikan bahwa hewan yang mengkonsumsi mikroplastik mengalami tumor pada bagian saluran pencernaannya. Hal ini menjadi indikasi bahwa plastik berdampak buruk bagi biota. Jangankan bagi biota, bagi kita juga loh. Lautan yang bergelimang sampah plastik, jumlah patogen di perairan meningkat cepat. Berdasarkan studi yang dipimpin oleh Jolea Belam tahun 2018, sebanyak 89% terumbu karang yang bersentuhan dengan plastik cenderung terjangkit penyakit. Hal ini sangat mengkhawatirkan melihat fakta bahwa 60% dari terumbu karang rusak parah dan setengah dari karang perlahan penghalang besar terumbu karang terbesar di dunia mati. Dampak dari kerusakan terumbu karang ini juga akan menyebabkan rusaknya keseimbangan nutrien di laut loh. Oleh sebab itu, mari kita menjaga laut untuk keberlangsungan ekosistem sebagaimana mestinya. Mari menjaga laut karena menjaga laut adalah menjaga kita. See you.